Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita masih menyambung ke video sebelumnya tadi ya. Sekarang kita bahas tentang barisan dan deret geometri. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya, silakan bisa dilihat dulu di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Barisan geometri. Nah, kalau pertama tadi barisan aritmatika itu yang selisih antar sukunya sama, kalau di geometri bukan selisih tapi perbandingan atau hasil baginya. Jadi barisan geometri adalah barisan atau suatu barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nah, itu pengertian dari barisan geometri. Nah, kemudian biasanya ini banyak dipakai di contoh soalnya itu tentang populasi bakteri. Jadi kan yang paling familiar itu membelah diri tuh, amuba ya. Jadi membelah diri jadi 2 kali lipat, dan seterusnya. Oke. Nilai perbandingan yang sama tadi di barisan geometri diistilahkan dengan rasio dan simbolnya adalah R kecil ya. Jadi rasio itu R kecil ini. Kemudian berikutnya, nah cara menghitung rasio itu adalah U2 bagi U1 atau U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan seterusnya. Sehingga bisa disimbolkan dengan UN dibagi dengan UN-1. Jadi ini rumus dasarnya yang ini. Kemudian biasanya istilahnya gampangnya gini, rasio itu adalah suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Mau urutannya berapapun sama aja. Jadi suku setelahnya bagi suku sebelumnya. Oke, kemudian contohnya di sini ada angka 1, 2, 4, 8, 16. Dari sini kelihatan polanya ya, 1 jadi 2 itu dikali 2, 2 kali 4 juga dikali 2, 4 kali 8 kali 2, dan seterusnya. Jadi ini contoh barisan geometri dengan rasionya sama dengan 2. Nah, rumus umumnya sekarang. Rumus umum barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi simbolnya beberapa masih sama dengan barisan aritmatika di materi sebelumnya. Nah, keterangannya juga sama. UN adalah suku ke N ya. Kemudian A adalah suku pertama, jadi masih sama dengan yang tadi. Berikutnya di situ ada N. N itu juga sama. Tadi udah sempat kita bahas banyaknya suku. Kemudian, nah yang beda itu R. Kalau di aritmatika ada B, beda. Kemudian rasio R kalau di geometri. Kemudian dari rumus suku ke N tersebut didapatkan bentuk umumnya biasanya seperti ini. Jadi kalau UN rumusnya adalah A R pangkat N-1 seperti ini. Kemudian kalau U1 berarti A R pangkat 1 dikurang 1 ya. Jadi sama dengan A R pangkat 0 sama dengan A. U1 sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan AR, U3 sama dengan AR kuadrat, U4 sama dengan AR pangkat 3, dan seterusnya. Jadi pangkatnya itu selalu selisih 1 dengan N-nya, karena dikurang 1. Jadi misal ditanya U10, berarti AR pangkat 9, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kalian sudah hafal cara perubahannya, nanti lebih gampang kalau sudah masuk di pengerjaan soalnya. Jadi kalau ada bentuk barisan geometri, diketahui U4, berarti langsung AR pangkat 3, dan seterusnya. Berikutnya, nah ini contoh soalnya. Diketahui suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri dengan rasionya positif. Jadi kemungkinan nanti R-nya jawabannya nggak cuma 1, nah yang kita pakai yang positif. Berturut-turut adalah 9 dan 81. Nah, yang ditanya adalah tentukan suku ke-6. Nah, dari sini berarti pertama kita dapatkan U3. Nah, tadi seperti sudah kita bahas, kalau ada U3 berarti bisa langsung kita ganti dengan AR pangkat 2. Dan berikutnya ada U5, berarti AR pangkat 4. Nah, kemudian bedanya di langkah pengerjaan soal seperti ini antara aritmatika dan geometri adalah kalau di aritmatika dari dua persamaan yang sudah didapat tadi adalah dieliminasi. Tapi kalau di geometri caranya bukan dieliminasi tapi boleh pakai substitusi ataupun pembagian. Nah, di sini kita contohkan pakai pembagian. Jadi, kalau kita bagi AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2 atau U4 bagi U3, U5 bagi U3 maksudnya, berarti hasilnya sama dengan 81 dibagi
9. Nah, dari situ kan A-nya bisa langsung kita coret, sehingga sisanya tinggal R pangkat 2, hasilnya sama dengan 9. Nah, dari sini kita dapatkan R kuadrat sama dengan 9. Nah, berarti untuk dapat nilai R, caranya kita akarkan. R sama dengan plus minus akar 9 atau plus minus 3. Nah, tadi seperti keterangan di soal ya, rasionya adalah positif nih, rasio positif. Maka yang kita pakai adalah R sama dengan 3 yang positif. Nah, setelah R didapat, kita tinggal substitusi ke persamaan 1 ataupun 2, boleh pilih salah satu, hasilnya sama, untuk dapatkan nilai A-nya. Oke. AR pangkat 9 sama dengan 9, itu yang pertama. Persamaan 1, AR kuadrat sama dengan 9, berarti R-nya dimasukkan 3. Jadi A kali 3 kuadrat 9, hasilnya 9, berarti A sama dengan 9 dibagi 9. Jadi dapat hasilnya A sama dengan 1. Setelah dapat nilai A1, R-nya 3, tinggal kita cari nilai suku ke-6 dengan rumus UN barisan geometri tadi. Oke. UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti kalau U6 adalah AR pangkat 5 ya. Nah, terus disubstitusi, A-nya 1, R-nya diganti 3 pangkatnya 5. Berarti sama dengan 1 kali 3 pangkat 5 itu 243. Sehingga bisa kita simpulkan nilai suku ke-6 dari barisan tersebut adalah 243 ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya atau materi berikutnya, suku tengah barisan geometri ya. Jadi setelah kita tahu tadi barisan geometri, rumus umumnya seperti apa, sekarang ada istilah suku tengah, sama seperti di aritmatika ya. Jadi suku tengah barisan geometri adalah sama syaratnya ya. Jadi barisan geometri itu dia punya suku tengah, syaratnya kalau banyak sukunya itu ganjil, sama dengan aritmatika. Karena kalau genap dia nggak ada tengah-tengahnya, sedangkan kalau ganjil tengah-tengahnya pas. Itu namanya suku tengahnya. Kemudian untuk rumusnya beda dengan aritmatika. Kalau di geometri, karena rumus dasarnya pun adalah perkalian, jadi rumus UT-nya atau suku tengahnya adalah U1 kali UN kemudian diakar, atau akar A kali UN. U1 sama A kan sama. Kemudian A itu adalah suku pertama, simbolnya sama seperti sebelumnya. Berikutnya ada UT atau suku tengah, dan UN adalah suku ke N. Nah, berikutnya contoh, tentukan suku tengah dari barisan berikut. Yang pertama ada 1, 2, 4, 8, dan 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Kemudian yang kedua ada 1/9, 1/3, dan seterusnya sampai terakhir 81. Oke, penyelesaiannya yang pertama, untuk yang A, suku tengahnya adalah 4. Kelihatan ya, tengah-tengahnya itu pas di angka 4. Nah, gimana cara dapatnya 4? Sesuai dengan rumus yang tadi, UT adalah akar A dikali UN, kemudian di akar A-nya adalah 1, dan UN-nya adalah 16. Jadi 1 kali 16, kemudian di akar. Sehingga kita dapatkan UT sama dengan akar 16 atau 4. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang kedua, nah yang kedua ini kita nggak bisa langsung lihat suku tengahnya berapa, karena di situ bentuknya masih dalam titik-titik kosong ya. Jadi cuma tahu pertama 1/9, kemudian ada 1/3, dan terakhir 81. Nah, jadi kita harus gunakan rumus UT. Nah, nanti jawabannya adalah 3, dan dapatnya dari UT sama dengan akar A dikali UN, kemudian A-nya disubstitusi, hasilnya 1/9, kemudian UN-nya adalah 81. Jadi sama caranya ya, 1/9 kali 81 hasilnya sama dengan 9. Jadi suku tengahnya adalah akar 9. Sehingga kita dapatkan nilai suku tengahnya adalah 3. Nah, itu pengertian dari suku tengah. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu deret geometri. Sama dengan di deret aritmatika, jadi bedanya adalah deret itu bentuk penjumlahan dari barisannya. Kalau aritmatika ya dari aritmatika, kalau geometri berarti bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Dan simbolnya juga sama, SN. SN itu menunjukkan deret. Oke, terus kita misalkan, jadi kalau ada suku pertama sama dengan U1, maka S1 jumlah satu suku pertama, dia nilainya juga sama dengan suku pertamanya atau sama dengan A.
Kemudian ada S2. S2 itu artinya jumlah suku pertama dan suku kedua. Kemudian berikutnya ada S3 berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Dan seterusnya S4 berarti suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kalau sampai suku ke N, kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nih. Kemudian dibagi dengan R min 1. Rumusnya cukup gunakan satu ini nggak apa-apa karena ini sudah mewakili semua bentuk dari rumus deret geometri. Oke, untuk keterangan simbolnya sama dengan sebelumnya, jadi kita nggak bahas lagi ya. Sn itu jumlah n suku pertama, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N menunjukkan banyak sukunya. Nah, berikutnya contohnya, tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan 1, 2, 4, dan seterusnya. Nah, kalau ini karena sedikit sebenarnya kalau mau manual udah kelihatan ya, 1, 2, 4 berarti lanjutannya 8, 16 dan seterusnya. Tapi kita coba pakai bentuk rumusnya. Berarti suku pertamanya adalah 1. Kemudian rasionya adalah bisa gunakan 2 bagi 1 atau 4 bagi 2, hasilnya sama dengan 2. Nah, berikutnya jumlah 5 suku pertamanya berarti kita gunakan rumus Sn dengan N sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan Sn sama dengan A R pangkat N min 1 itu ya, dibagi dengan R min 1, kemudian substitusi A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan sesuai yang diminta 5. Jadi hasilnya 1 kali 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Nah, di bagian pembilang hasilnya adalah 32 kurang 1 berarti 31 ya, bawahnya adalah 1. Jadi kita dapatkan jawabannya 31. Sehingga artinya jumlah 5 suku pertamanya dari barisan tersebut adalah 31. Oke. Berikutnya, nah ini kita masuk soal, di sini kita pakai contoh soal UNBK ya tahun 2019, walaupun sekarang udah nggak ada. Nah, seorang peneliti melakukan penelitian atau pengamatan terhadap bakteri ya. Nah, setiap setengah hari bakteri itu membelah diri menjadi 2 di amuba ya, biasanya yang membelah jadi 2 kali. Kemudian pada awal pengamatan terdapat 2 buah bakteri. Nah, jika setiap 2 hari, ini ada tambahannya ya, jika setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri itu mati, maka banyak bakteri setelah hari ketiga atau setelah 3 hari. Itu sama dengan berapa? Nah, nanti untuk nentuin jawabannya seperti apa bisa kita gunakan sesuai rumus. Nah, nanti bagian belakang kita juga akan coba secara manual karena ini nggak banyak ya. Jawabannya sama. Kita coba. Oke. Pertumbuhan bakteri itu berarti sesuai dengan deret geometri yang kita bahas tadi, rasionya 2. Kemudian kita bisa gunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1 sesuai rumus barisan geometri. Nah, berikutnya tadi suku pertamanya 2. Nah, bakteri tersebut sesuai soal dia membelah diri setiap setengah hari. Nah, sehingga kalau kita lihat karena ada pengurangannya nanti ada bakteri yang mati, berarti kita harus kerjakan sesuai dengan hari dia sebelum mati ya. Jadi kita cari 2 harinya dulu. Setelah hari kedua. Nah, karena membelah dirinya setiap setengah hari, berarti kalau hari kedua dia sudah membelah sebanyak 4 kali ya. Kalau bakterinya membelah sebanyak 4 kali, berarti hasil akhirnya itu bukan suku keempat, tapi suku ke-5. Karena awalnya adalah 2. Jadi pertama 2, membelah sekali kan jadi suku kedua. Membelah 2 kali jadi suku ketiga dan seterusnya. Jadi kalau membelahnya 4 kali, maka yang kita cari bukan suku keempat, tapi suku ke-5. Oke. Kita gunakan rumus tadi, AR pangkat N min 1, berarti AR pangkat 4, A-nya 2, rasionya juga 2, pangkatnya 4. Jadi hasilnya 32. Jadi setelah 2 hari, jumlah bakterinya adalah 32. Nah, sekarang kita cari bakteri yang mati. Yang mati adalah 1/4-nya, berarti sisanya tinggal 3/4-nya ya. Jadi kita nggak perlu nyari yang mati berapa juga nggak apa-apa. Berarti sisanya yang masih hidup 3/4 dari 32. Jadi hasilnya adalah 24 bakteri. Jadi setelah 2 hari, bakteri yang masih hidup adalah 24 bakteri. Nah, berikutnya, setelah dari 24 bakteri kan kita masih harus lanjut ke hari berikutnya karena yang diminta adalah 3 hari. Jadi kita harus nambahkan 1 hari lagi.
Nah, karena nambah 1 hari, berarti bakterinya membelah 2 kali dalam 1 hari tersebut. Karena bakteri tadi membelahnya tiap setengah hari. Jadi sekarang kita cari, kalau membelahnya 2 kali, berarti kita cari suku ketiganya. Kita gunakan rumus UN lagi. AR pangkat 2 berarti, A-nya berarti bakteri di hari kedua 24, R-nya tetap 2, dan pangkatnya 2. Jadi jawabannya 24 kali 4 sama dengan 96. Nah, kalau kita misalkan coba secara manual, hasilnya akan sama. Jadi di hari pertama 2, karena sehari membelahnya 2 kali berarti jadi 4, terus jadi 8. Itu hari pertama selesai. Nah, di hari kedua tinggal dilanjutin tuh. 8 jadi 16, 16 jadi 32. Nah, berhenti di sini. Sekarang ada bakteri yang meninggal atau mati setiap 2 hari ya. Jadi seperempatnya itu mati. Di sini kita cari kalau seperempatnya 32 itu kan 8. Berarti 32 kurang 8, 24. Jadi setelah hari kedua masih ada 24 bakteri yang hidup. Nah, kalau dilanjut di hari ketiga, maka dia membelah 2 kali lagi. 24 jadi 48, 48 jadi 96. Jadi jawabannya akan sama ya. 96, ini juga 96. Oke. Selanjutnya, kita coba soal SBMPTN sekarang tahun 2018. Jika ada barisan geometri min 2, A plus 1, dan A min 1, kemudian yang ditanya adalah jumlah 11 suku pertama yang mungkin. Karena walaupun keterangannya barisan, karena yang ditanya jumlah, berarti ini masuk materi deret geometri. Nah, sekarang kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Oke. Dari barisan geometri, kita pertama bisa cari nilai rasionya. Rasio rumusnya suku setelahnya bagi sebelumnya. Karena ada 3 suku, berarti boleh pilih. Bisa pakai U2 bagi U1 atau U3 bagi U2. U2-nya berarti sama dengan A plus 3 dibagi U1-nya min 2. Kemudian U3-nya adalah A min 1 dibagi dengan A plus 3. Kemudian tinggal kita kalikan silang, sehingga dapat persamaan A plus 3 kuadrat sama dengan min 2 kali A min 1. Sehingga didapatkan hasilnya A kuadrat plus 6A plus 9 sama dengan min 2A plus 2. Terus tinggal kita pindah ruas semuanya ke depan, didapatkan hasilnya A kuadrat plus 8A plus 7 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan, dapat nilai A sama dengan negatif 7 dan A sama dengan negatif 1. Nah, artinya nilai A-nya itu ada 2 jawaban tuh. Biasanya kalau ada 2 jawaban seperti ini, kita usahakan pakai yang lebih gampang terlebih dahulu. Jadi kita pilih A sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya, setelah didapat A sama dengan negatif 1, berarti kita tinggal cari nilai. Nah, gitu. Nilai barisannya sekarang menjadi, tinggal masukin ke barisan awal ya, min 2, kemudian A plus 3 berarti min 2 tambah 3, hanya min 1, maaf, hanya min 1, masukkan ke situ berarti A plus 3 dikurangi 1, min 1 plus 3 hasilnya 2, terus yang terakhir A min 1 berarti min 1 sama dengan min 2, dan seterusnya. Itu barisan yang kita dapatkan. Sehingga kita dapatkan S11 sama dengan A dikali R pangkat 11 dikurangi 1 dibagi R min 1. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilai A-nya sama dengan min 2, R-nya sama dengan min 1. Sehingga berikutnya kita dapatkan min 2 dalam kurung min 1 pangkat 11 dikurang 1 dibagi min 1 dikurang 1. Yang atas kita dapatkan hasilnya adalah min 2 kali min 2, hasilnya 4. Yang bawah tetap min 2. Jadi min 4 bagi yang atas min 2 kali min 2 4 maksudnya, kemudian dibagi min 2 jadi hasilnya negatif 2. Jadi jumlah 11 suku pertama di situ karena jawabannya udah ada ya. Jadi hasilnya adalah yang A. Oke, gimana sobat SG? Semoga video yang kita bahas kali ini bisa kalian pahami ya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel SG ya. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Terima kasih.